Shalom Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan reliabilitas. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama, ada Gabriel Lumantoruan, yang kedua ada Realitas Sinlae, yang ketiga ada Ruth Nenggolan, dan keempat saya sendiri yaitu Yesi Simamora. Selamat menyaksikan. Nah, tujuan dari presentasi yang kami lakukan yaitu yang pertama, dapat menjelaskan pengertian dari reliabilitas suatu instrumen penilaian. Yang kedua, dapat menjelaskan tujuan, jenis-jenis, ancaman, serta faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang ketiga, dapat menghitung rumus dari reliabilitas itu sendiri. Yang keempat, dapat melakukan pengujian reliabilitas instrumen penilaian. Dan yang kelima, dapat menjelaskan hubungan antara validitas dan reliabilitas dalam suatu instrumen penilaian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari reliabilitas. Apa sih itu reliabilitas? Menurut Matondang tahun 2009, reliabilitas berasal dari kata reliability, yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Di mana suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Menurut Kumei di tahun 2012 juga mengatakan bahwa reliabilitas merupakan koefisien yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen atau alat pengukur dapat dipercaya, di mana apabila suatu instrumen digunakan berulang-ulang untuk mengukur sesuatu yang sama, maka hasilnya relatif stabil atau konsisten. Nah, menurut Widi tahun 2011 juga mengatakan bahwa reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa reliabilitas merupakan suatu koefisien yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen penilaian dapat dipercaya atau diandalkan. Di mana dalam hal ini, apabila instrumen penilaian yang digunakan dalam beberapa kali pelaksanaan atau digunakan secara berulang-ulang terhadap kelompok subjek yang sama, maka diperoleh hasil yang relatif sama atau konsisten. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari reliabilitas, di mana tujuan reliabilitas adalah untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan skor satu dengan skor lainnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis reliabilitas berdasarkan pelaksanaan tes untuk menentukan besarnya reliabilitas. Yang pertama ada tes retest, di mana tes retest menurut Sukar di tahun 2010 merupakan derajat yang menunjukkan konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Pengetesan dua kali dengan menggunakan satu tes atau satu seri tes yang sama pada waktu yang berbeda. Tes seperti ini juga dikenal dengan istilah lain yaitu single test double trial method, atau satu jenis tes dicobakan dua kali. Kemudian, hasil dari kedua kali tes tersebut dihitung korelasinya, maka nilai tersebut adalah reliabilitas dari tes. Selanjutnya yang kedua adalah tes paralel atau tes ekuivalen. Tes paralel atau tes ekuivalen adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Dalam menggunakan metode tes ini, pembuat tes harus menyiapkan dua buah tes dan masing-masing dicobakan pada kelompok siswa yang sama. Skor dari kedua kelompok tes tersebut dikolerasikan untuk mendapatkan reliabilitas tes. Yang ketiga adalah internal konsistensi. Metode ini diciptakan oleh para ahli untuk menjawab kekurangan metode sebelumnya, yaitu tes ulang dan tes paralel. Dilihat dari kepraktisannya, tes ini lebih praktis daripada dua metode sebelumnya, yaitu yang pertama, metode ini hanya menyajikan satu tes untuk sekali tes. Yang kedua, membagi tes tersebut menjadi dua bagian yang sama atau sama banyak soal. Yang ketiga, mengkorelasikan skor kedua belahan ini untuk mengestimasi reliabilitas tes. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama, panjang tes atau length of test, berhubungan dengan jumlah butir soal atau tes. Semakin banyak butir soal, reliabilitas tes semakin tinggi. Yang kedua, sebaran atau variabilitas skor atau spread of scores. Semakin besar sebaran atau variasi skor, maka reliabilitas kemungkinan lebih tinggi. Yang ketiga, tingkat kesulitan tes atau difficulty of test. Tes termudah dan tes tersulit bagi siswa memiliki indikasi skor tes reliabilitas yang lebih rendah. Selanjutnya yang keempat adalah objektivitas atau objectivity, mengarah pada tingkat kemampuan siswa yang sama dan perolehan hasil dalam mengerjakan tes yang juga sama. Yang kelima, kepraktisan, yaitu menyangkut dengan kemampuan tes dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi, memperoleh hasil
maupun kemudahan dalam menyimpan setiap pembelajaran yang ada. Yang keenam, homogenitas soal tes. Yang ketujuh, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. Yang kedelapan, keseragaman kondisi pada saat tes diberikan. Yang kesembilan, kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes. Yang kesepuluh, heterogenitas kelompok. Dan yang terakhir yaitu yang kesebelas, motivasi individu. Selanjutnya kita akan masuk pada pengujian reliabilitas instrumen. Yang pertama, metode tes ulang atau test retest estimate reliability. Berguna untuk mengetahui ketercapaian suatu pengukuran dapat diandalkan. Mengujikan satu instrumen beberapa kali kepada responden yang sama. Hitung koefisien korelasi skor pada tes pertama dan skor pada tes kedua digunakan untuk mengetahui reliabilitas instrumen. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Perhitungan untuk mengetahui korelasi antara hasil uji pertama dan kedua menggunakan rumus korelasi produk momen. Dengan rumus, koefisien korelasi produk momen sama dengan N dikali sigma X1 Y1 dikurang sigma X1 kali sigma Y1 per akar dari N kali sigma X1 pangkat 2 dikurang X1 pangkat 2 dikali N sigma Y1 pangkat 2 dikurang Y1 pangkat 2 dengan RXY sama dengan koefisien korelasi produk momen, dengan N sama dengan jumlah responden, XI sama dengan skor setiap item pada percobaan pertama, dan YI sama dengan skor setiap item pada percobaan selanjutnya. Signifikansi koefisien korelasi dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama, melakukan perbandingan koefisien korelasi dengan tabel R product moment. Instrumen dikatakan signifikan jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Yang kedua, melakukan uji T dengan rumus T sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R pangkat 2, di mana T sama dengan nilai T hitung dan R sama dengan koefisien korelasi, N sama dengan jumlah responden. Hasilnya akan dibandingkan dengan T tabel, yaitu 0,01 atau 0,05, di mana biasanya digunakan untuk pendidikan. Signifikansi korelasi antar dua instrumen dapat dilihat jika T hitung lebih besar dari T tabel. Kita masuk kepada yang ketiga untuk pengujian reliabilitas instrumen dengan metode internal konsistensi. Nah, metode ini dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, berbeda dengan yang dilakukan pada metode yang pertama dan juga metode yang kedua. Metode ini dihitung dengan menggunakan teknik belah dua atau split half. Nah, split half ini terdiri dari beberapa rumus yang bisa kita pakai. Yang pertama itu ada Sperman-Brown, lalu yang kedua itu ada KR20 dan KR21, lalu dan yang ketiga itu ada teknik Alpha-Corpets. Nah, ketiga metode penghitungan ini akan kita bahas satu persatu. Hasil pengujian akan dianalisis dengan teknik tertentu tergantung dari jenis instrumennya masing-masing. Berikutnya, kita masuk kepada pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan metode bentuk paralel atau ekuivalen. Nah, metode ini dilakukan sekali dengan dua instrumen berbeda untuk responden yang sama pada waktu yang sama serta bersifat ekuivalen. Nah, ekuivalen ini artinya sebanding atau sepadan. Reliabilitas instrumen diketahui dengan cara menghubungkan data dari kedua instrumen membentuk suatu ekuivalen. Instrumen dinyatakan reliabilitas jika terdapat korelasi positif dan juga signifikan. Nah, pengujian koefisien korelasinya sama dengan yang dilakukan kepada metode yang pertama, yaitu dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi produk momen dan diuji signifikansinya dengan menggunakan R tabel atau T uji. Mari kita bahas satu persatu setiap perhitungan dari metode internal konsistensi. Yang pertama adalah Sperman-Brown. Nah, metode ini dilakukan pada instrumen yang memiliki hanya satu jawaban benar saja, seperti misalnya pilihan ganda, tes mencocokkan, dan lain sebagainya. Nah, metode perhitungan ini mencobakan instrumen satu kali saja pada subjek penelitian, dalam hal ini adalah siswa. Lalu, hasil uji itu akan dibagi menjadi dua. Biasanya itu digolongkan ke dalam ganjil dan juga genap. Nah, rumus perhitungan dari Sperman-Brown ini adalah RI atau reliabilitas internal seluruh instrumen sama dengan 2RB dikali 1 ditambah dengan RB. Nah, RB di sini adalah korelasi produk momen antara belahan ganjil dan juga belahan genap yang tadi sudah dibagi dua itu. Nah, suatu instrumen akan dikatakan reliable saat nilai koefisien reliabilitas Sperman-Brown ini lebih dari 0,70. Yang kedua adalah menggunakan teknik KR atau teknik Kuder-Chapson. Nah, teknik KR ini digolongkan lagi menjadi dua, yaitu teknik KR20 dan juga teknik KR21. Nah, teknik KR ini dilakukan pada instrumen yang memiliki hanya satu jawaban benar saja, seperti pilihan ganda, tes mencocokkan, dan juga lain sebagainya. Seperti yang sudah digolongkan di atas, nah untuk KR20 ini diuji pada instrumen yang tidak dapat dipastikan bahwa tingkat kesulitan setiap item soal itu sama. Berbeda dengan KR21
KR21 ini diuji pada instrumen yang dapat dipastikan memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk setiap item soal. Suatu instrumen akan dikatakan reliabel apabila nilai koefisien dari reliabilitas KR ini lebih dari 0,70 atau dapat dikatakan RI-nya ini lebih besar dari 0,70. Berikutnya, mari kita lihat satu persatu rumus yang digunakan di dalam teknik KR20 dan juga teknik KR21. Tentunya rumus-rumus ini berbeda. Pada KR20, rumus yang digunakan adalah RI sama dengan K per K kurang 1 dikali dengan ST kuadrat dikurangi sigma PIKI dibagi dengan ST kuadrat. Nah, keterangannya adalah RI sama dengan reliabilitas internal dari instrumen, lalu K di sini adalah jumlah item soal di dalam instrumen yang kita buat, lalu PI adalah proporsi banyaknya subjek yang menjawab setiap item soal, lalu KI adalah 1 dikurangi PI, dan ST kuadrat di sini adalah varians total. Nah, varians total ini bisa dihitung dengan sigma X kurang X kuadrat per dengan N. Nah, dengan X adalah nilai setiap soal dan N di sini adalah jumlah dari responden. Lalu untuk rumus KR21, rumus yang digunakan adalah RI sama dengan K per K kurang 1 dikali dengan 1 dikurangi M K kurang M dibagi dengan K ST kuadrat. Nah, keterangannya itu tidak jauh berbeda dengan pada KR20. RI sama dengan reliabilitas internal dari instrumen, lalu K di sini adalah jumlah item soal di dalam instrumen yang sudah kita buat, lalu M di sini adalah rata-rata dari skor total, dan ST kuadrat di sini adalah varians total dengan perhitungannya yang sudah tadi dijelaskan. Yang ketiga, dari metode internal konsistensi adalah teknik perhitungan dengan alpha Cron-Betz. Nah, perhitungan dengan alpha Cron-Betz ini dilakukan pada instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Misalnya itu pada tes yang berbentuk esai, tes yang berbentuk angket, ataupun juga kuesioner. Jika rumus koefisien dari reliabilitas alpha Cron-Betz telah kita hitung, maka kita dapat membandingkannya dengan kriteria koefisien alpha Cron-Betz untuk instrumen yang reliabel. Nah, instrumen yang reliabel ini memiliki koefisien reliabilitas dari alpha Cron-Betz itu lebih besar dari 0,70 dan tidak boleh melebihi 0,90. Sekarang mari kita lihat rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien reliabilitas alpha Cron-Betz. Nah, rumusnya itu adalah RI sama dengan K dibagi dengan K kurang 1 dikali dengan 1 dikurangi sigma SI kuadrat dibagi dengan ST kuadrat. Nah, RI di sini adalah koefisien reliabilitas alpha Cron-Betz, lalu K adalah jumlah item soal, lalu sigma SI kuadrat adalah jumlah varian skor tiap item, dan ST kuadrat adalah varians total. Lalu bagaimana cara menghitung jumlah varian skor tiap item dan juga varians total? Mari kita lihat pada slide. Di sana dituliskan bahwa untuk menghitung jumlah varian skor tiap item, kita dapat menggunakan rumus SI kuadrat sama dengan JKI dibagi dengan N dikurangi dengan JKS dibagi dengan N kuadrat. Lalu untuk menghitung varians total atau ST kuadrat adalah sigma XT kuadrat dibagi dengan N dikurangi dengan sigma XT kuadrat dibagi dengan N kuadrat. Nah, SI kuadrat di sini sama seperti tadi adalah varians tiap item. Lalu JKI di sini adalah jumlah kuadrat seluruh skor item. JKS adalah jumlah kuadrat subjek, N adalah jumlah responden, lalu ST kuadrat adalah varians total, dan XT adalah skor total. Selanjutnya kita akan mencari nilai reliabilitas dalam suatu instrumen penilaian dengan menggunakan metode tes retest atau tes ulang. Nah, sudah terdapat tabel di mana terdapat 5 siswa dengan nilai X sebagai nilai tes pertama siswa, Y sebagai nilai tes kedua dari siswa, X kuadrat sebagai kuadrat dari nilai X, Y kuadrat sebagai nilai kuadrat dari Y, dan XY sebagai perkalian dari nilai X dan Y. Nah, untuk siswa pertama, nilai tes pertamanya yaitu 7, nilai tes keduanya adalah 8, X kuadratnya adalah 49, Y kuadratnya adalah 64, XY adalah 56, yaitu perkalian dari X dan Y. Untuk siswa kedua, nilai X-nya adalah 6, nilai Y-nya adalah 6 juga, nilai X kuadratnya adalah 36, nilai Y kuadratnya juga 36, nilai XY-nya adalah 36. Sampai kepada siswa yang kelima, di mana nilai X-nya adalah 7, nilai Y-nya adalah 7 juga, nilai X kuadrat adalah 49, nilai Y kuadratnya 49, dan nilai XY-nya adalah 49. Sehingga didapatkan sigma atau penjumlahan dari tiap fungsi yaitu X yaitu mendapatkan sigma 32, sigma Y adalah 34, sigma dari X kuadrat adalah 208, sigma dari Y kuadrat adalah 234, dan sigma XY adalah 220. Maka kita akan mencari dengan rumus RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari
N sigma X kuadrat dikurang X kuadrat dikurang N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Maka RxY sama dengan 5 dikali 220 dikurang 32 dikali 34 per akar dari 5 kali 208 dikurang 32 kuadrat dikali 5 kali 234 dikurang 34 kuadrat. Maka dihasilkan RxY sama dengan 12 per akar 16 kali 14 dan RxY sama dengan 12 per akar 224. RxY sama dengan 12 per 14,96, maka didapatkan RxY sama dengan 0,8. Dengan demikian koefisien reliabilitasnya adalah 0,8 dan tergolong kepada reliabilitas tinggi. Semua jenis instrumen tes ataupun non-tes itu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Ada 3 sumber kesalahan utama dalam menentukan reliabilitas, yaitu yang pertama faktor dalam tes itu sendiri, kemudian faktor siswa yang dites, dan juga faktor penskoran. Yang pertama itu faktor dalam tes. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah adanya generalisasi masing-masing butir tes ke semua materi. Kemudian pemilihan butir soal untuk mengukur domain dan keterampilan tertentu dari siswa. Kemudian serta ketidakefektifan pengecoh dalam tes pilihan ganda. Kemudian ada juga faktor dari siswa, yaitu di mana siswa cenderung tidak konsisten dan memiliki kesalahan. Kemudian juga dari sikap siswa, kesehatan, dan juga perasaan siswa mempengaruhi reliabilitas dari suatu instrumen tes. Kemudian yang ketiga ada faktor penskoran, di mana adanya ketidakjelasan rubrik penskoran, ketidakjelasan apa yang diharapkan dari siswa, serta penilai yang tidak konsisten. Korelasi validitas dan reliabilitas. Ternyata dua komponen ini saling terkait satu sama lain. Validitas dan reliabilitas itu seperti layaknya orang menembak atau membidik suatu titik sasaran. Semakin tepat bidikan kepada sasaran tersebut, maka ia semakin valid dan juga reliable. Begitu juga dengan instrumen penilaian. Suatu penilaian dikatakan valid dan reliable apabila dapat mengukur apa yang diukur dengan tepat dan ajak. Korelasi antara validitas dan reliabilitas digambarkan oleh titik tembakan terhadap sasaran. Gambar yang pertama yaitu hasil tembakannya menghasilkan hasil yang tidak valid dan tidak reliable. Hal ini karena tembakan labil dan merata ke semua luasan target yang telah ditetapkan. Gambar yang kedua yaitu hasil tembakan yang reliable dan valid. Hal ini karena tembakan mendekati atau mengumpul pada titik sasaran atau bahkan tepat sasaran dan masih dalam luasan konsisten. Yang ketiga yaitu reliable dan tidak valid. Hal ini karena titik tembakan mengumpul di tempat tertentu dan jauh dari titik sasaran yang telah ditetapkan. Gambar yang keempat yaitu hasil tembakan yang memiliki validitas dan reliabilitas yang rendah. Hal ini karena tembakan menyebar pada bidang sasaran, tidak fokus pada titik yang telah ditetapkan. Validitas dan reliabilitas adalah parameter penelitian dan tes. Hubungan antara validitas dan juga reliabilitas dalam suatu pengukuran yang pertama yaitu pengukuran yang andal atau sering disebut reliable tidak selalu valid. Yang kedua, pengukuran yang valid umumnya dapat diandalkan atau reliable. Ketetapan hasil pengukuran atau reliabilitas sangat diperlukan untuk memperoleh alat ukur yang dapat memberikan hasil pengukuran yang tepat atau valid. Nah, walaupun demikian, alat ukur juga yang mempunyai reliabilitas yang tinggi itu belum tentu secara otomatis mempunyai validitas yang tinggi. Karena tingginya reliabilitas yang dihasilkan oleh alat ukur jika tidak dibarengi dengan tingginya validitas dapat memberikan informasi yang salah tentang apa yang ingin diukur. Berdasarkan presentasi kami mengenai reliabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas mempermasalahkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Kemudian, pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan beberapa cara dan menyesuaikan dengan instrumen penilaian yang akan digunakan. Kemudian, perbedaan antara validitas dan reliabilitas adalah bahwa validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu langkah tes dan apa yang diklaim untuk mengukur, sedangkan reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil tes. Ketika dalam satu penelitian tes itu valid, maka data tersebut dapat diandalkan. Namun jika tes itu bisa diandalkan, itu tidak bisa berarti bahwa tes itu valid. Adapun wawasan Kristen Alkitabiah yang kami angkat yaitu dari Yohanes 7 ayat 24, di mana dikatakan janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, bahwa meskipun instrumen penilaian kita telah valid dan reliable, masih mungkin terjadinya ketidakadilan. Nah, faktornya bukan dari instrumen penilaiannya yang valid dan reliable tadi, melainkan subjektivitas dari guru itu sendiri. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita sebagai calon guru Kristen untuk menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, karena yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nantinya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.